Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Nah, sekali ini saya ingin menolong kita semua bahwa sikap hidup kita yang hidup akrab bergaul dengan Tuhan akan berpengaruh juga kepada tubuh fisik kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ada firman Tuhan yang menjamin bahkan tubuh fisik kami untuk sehat dan segar sampai kami pulang kepadamu di surga. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan sekarang, dan tolong seluruh jemaat untuk menyadari bahwa Tuhan pasti akan melindungi kami, memberkati kami dalam hidup kami kalau kami akrab, dekat, dan hidup selalu di bawah naungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sekarang kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-92 ayat 13 sampai 16. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, atau akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada kecurangan padanya. Amin. Saya memang suka sekali dengan ayat ini. Dan tiap pagi saya berdoa untuk Ibu Gembala yang sekarang sudah berumur menjelang 94 tahun. Saya berdoa tiap pagi untuk Ibu Gembala, supaya Ibu Gembala tetap gemuk dan segar. Ini yang kadang-kadang orang tidak sadari. Bukan gemuk sembarang gemuk. Apa katanya? Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini bicara tentang
pohon kurma, saudara sekalian, dan menjadi gemuk dan segar, gemuk dan fresh, gemuk dan bukan gemuk sembab, saudara sekalian, tapi gemuk yang memang betul-betul segar dan fresh. Saudara sekalian, saya tidak mengumbar tentang gemuk dan segarnya, tetapi ada korelasi, ada hubungan yang nyata antara apa? Tempat kita ditanam, lingkungan di mana kita senang hidup, dengan kesehatan fisik kita. Apa kata ayat yang ke-13? Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Orang benar. Itu sebabnya di gereja kami, di JKI Kedua Baru Batam, saudara yang menyaksikan program ini, anggota jemaat, pasti sudah tahu. Saya selalu katakan, peliharalah hidup kita apa? Lurus, tulus, dan kudus di hadapan kita. Lurus, tidak bengkok. Tulus, tidak punya prasangka apapun. Dan kudus, tidak hidup dalam dosa. Jadi mari saudara sekalian, kita benar-benar memelihara hidup kita. Saudara katakan, kalau begitu Bapak punya keyakinan kalau kita berbuat baik, kita selamat. Bukan itu maksud saya. Tetapi Alkitab di sini katakan bahwa orang ini, pohon ini tertanam di mana? Ya, digambarkan sebagai orang benar, bukan orang yang berbuat salah atau berbuat dosa. Ya, firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tolong saudara-saudara sekalian, untuk benar-benar kita ini harus menjaga nomor satu, mindset yang benar, etika dan moral yang benar, pola dan gaya hidup yang benar, dan tutur kata dan tingkah laku yang benar. Orang bisa etika dan moral benar, pola dan gaya hidup termasuk cara berpakaian, wah baik sekali. Tetapi kalau dia ngomong, ada istilah di sebuah negara di Eropa Utara katanya begini, kalau dia ngomong seperti pisau di kuping saya. Jadi jagalah tutur kata dan tingkah laku kita supaya tidak menjadi tidak benar. Kemudian apa? Katakan, di lingkungan mana dia ditanam? Mereka yang ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah kita. Mari saudara-saudara kita hidup dalam lingkungan di mana Tuhan senang hidup. Kalau bertobat yang benar dong. Bertobat bagaimana? Tinggal di dalam terang. Saudara ingat 1 Petrus 2:9. Kita menjadi umat Tuhan, imamnya Tuhan, pelayannya Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jangan lewat masa antara keluar dari kegelapan, masuk wilayah remang-remang, kemudian baru terang. Jangan. Kalau sudah bertobat sungguh-sungguh, sudah masuk wilayah terang benderang. Itulah yang membuat saudara bisa kemudian sampai tubuh fisikmu pun dijamin oleh Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan kalau sudah sakit kena virus ini kemudian sudah berbuat dosa, bukan. Tetapi maksudnya sekarang pelihara kesehatan kita. Terus tetap berada pada wilayah Tuhan. Wilayah di mana Tuhan senang tinggal. Wilayah di mana Tuhan senang untuk bertahta di sana. Nanti satu kali lagi saya akan sampaikan firman Tuhan bahwa firman Tuhan mengatakan Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Jangan
Saudara mengoleksi lagu-lagu dunia ini lebih daripada lagu-lagu rohani. Oleh karena apa? Kata firman Tuhan, Ia bertahta di atas lagu-lagu nyanyian rohani yang sudah naikkan setiap hari kepadanya. Saya sudah mengoleksi sekarang lagu itu bisa sudah putar 3 hari 3 malam sekali. Betul. Saya sudah koleksi itu. Saya sudah masuk ke flash disk. Siapa yang sudah mau, saya berikan kepada mereka. Ya, tolong bantu saya saja membeli flash disknya. Ya. Jadi maksud saya ialah, mari kita mulai sekarang memastikan diri tertanam di bait Tuhan, hidup di lingkungan Tuhan, senang hidup, dan hidup dalam kebenaran setiap hari. Pastilah kemudian bahkan tubuh fisik kita pun dijaga dilindungi oleh Tuhan, tetap gemuk dan segar, gemuk dan fresh sampai Tuhan panggil kita pulang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Lindungi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami tetap hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kami hidup tertanam, tinggal di lingkungan di mana Tuhan senang tinggal, senang berada. Berkati kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu, juga dari penampilan tubuh fisik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.